Fight of Legends. Download now on Play Store and App Store. Maaf ya sayang ya, viralnya gue viral bener sekarang. Iya. Gak mau viral yang gak bener. Jadi kalau gue menurut gue yang gak berprestasi gue gak mau anggap sayang. Kalau kata orang tua selalu minta ayo kopi Minta hitam. kopi hitam. Iya, terus Iya Derita, langsung saja kita bertemu yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan ibu-ibu boleh. Loh, loh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lebih dekat lagi boleh. Ya, siapa namanya ibu? Nama saya Lilis dari Garut, usianya 26 tahun. Pasti orang Sunda ya? Iya. Iyalah ya, udah Lilis dari Garut Ya. lagi. 26 tahun? Ya. Sakitnya katanya udah 13 tahun? Iya, dari Berarti SMP. sejak remaja? SMP kelas 3. Aduh, sakit apa Mbak Lilis, Teh Lilis? Sakit gatal-gatal. Gatal-gatalnya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Merah seperti besi yang habis dibakar. Terus bintik-bintik merah seperti telur ikan. Setelah itu kalau udah kering, kulitnya mengelupas seperti kulit salak. Kulit salak, aduh Iya, kering-kering dikit, gitu? Bu. Iya, gitu. Aduh kebayang Gitu. nih. Nah Udah itu berobat kemana? selama 13 tahun ini sudah berobat kemana aja? Ya ke dokter kulit udah, ke orang pintar udah. Udah. Udah banyak ya? Ya, Kalau dihitung-hitung 13 tahun ratusan juta udah habis pasti ya? ya pasti. Ya ampun. Kalau kata medis apa ini? Sakit apa? Katanya alergi kalau kata dokter kulit. Tapi nggak sembuh. Udah 4 kali ke dokter kulit nggak sembuh. Ini ke sekujur tubuh ini Iya, ada? sekujur Di tubuh. Punggung tangan ada? Iya. Ini baru 1 bulan sudah kerasa lagi. Ini kulit baru. Oh, jadi mengelupas kayak ular gitu? Iya. Kalau belum mengelupas itu gatalnya nggak sembuh. Astagfirullah. Terus katanya disuruh minum air seni mama sendiri. Iya. Ini dukun yang keberapa yang nyuruh? Kata orang. Oh, kata orang. Iya. Emang khasiatnya apa air seni mama Nggak tahu, katanya? karena saya nggak tahu itu air seni orang tua saya. Karena saya disuruh minum dikasih uang 20.000. Dikasih uang 20.000? Iya. Terus? Iya, kalau udah lama dikasih tahu gitu kalau itu air seni orang tua saya. Oh, waktu itu berarti masih remaja pas Iya, minum. waktu- Ada khasiatnya? Enggak. Nggak ada. Teh Lilis kalau kayak lagi kambuh tuh gimana sih, kepanasan tadi ya? Iya, Gatel-gatel, kepanasan. Iya. tidurnya nggak tenang. Iya, begitu. Semuanya panas. Panas. Dipegang nggak sakit gitu. Nggak mau dipegang, nggak mau digaruk. Terus setelah berobat ke dukun gitu, kamu jadi ada pengalaman goib nggak? Kalau dulu jarang kerasukan, kalau lagi kerasa gitu. Kalau tahun-tahun sekarang ya jadi kerasukan. Sering kerasukan? Iya, sering ngamuk. Sering ngamuk? Waduh. Ya udah, saya mau mengundang bintang tamu kita dulu hari ini pemirsa. Seorang aktris yang sangat terkenal sekali, langsung saja Sinta Bahir. Kak Sinta silakan bergabung, apa kabar? Ya. Assalamualaikum Sinta, senang ketemu lagi. Ya silakan duduk. Ibu-ibu tepuk tangan lagi, boleh di sini di sofa yang 2. Oke. Kak Sinta, aku pengen tanya nih, selamat datang di Rahasia Batin ngomong-ngomong. Ini kan Teh Lilis saya punya masalah penyakit kulit ya, udah belasan tahun. Kamu pernah nggak ada satu sakit yang kamu derita sekian lama, terus disarankan orang udah alternatif aja ke paranormal misalkan gitu. Ada pengalaman nggak? Iya, alhamdulillah saya sih belum pernah ya, tapi saya punya pengalaman almarhum ibu saya itu sakit diabetes selama 9 tahun dan saya itu usaha yang medis dan non medis juga gitu, dan ya namanya orang berusaha itu kan ada orang ngomong apa-apa kita mesti ikutin gitu kan. Betul. Dan saya pernah minta tolong dengan ustadz gitu. Tiba-tiba maghrib di rumah saya itu lantai rumah itu naik semua ubinnya. Ubinnya tuh Iya, naik ke atas? Naik gitu. Aduh. Bener-bener ini naik gitu. Pernah sih ada pengalaman itu aja sih. Jadi tuh ketika ibu didoain sama Pak Ustadz gitu ya? Iya gitu. Jadi saya kan berusaha di medis dan non medis gitu. Pas di non medisnya diobatin sama ustadz itu, tiba-tiba ubinnya ini naik semua, bener-bener yang panjang kayak bentuk ular Ya. gitu. Waduh.
Ini saya langsung pengen mengundang Pak Ustadz jadinya pengen tahu ada apa. Dan pemirsa, ada nggak ya kira-kira hubungan antara penyakit diabetes atau penyakit kulit dengan akhlak kita sebagai umat muslim? Langsung saja kita undang Ustadz Danu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ini ada Mbak Kasinta, Pak Ustadz. Pak Ustadz, ini kan sekarang saya yakin di studio juga ibu-ibu mungkin ada, mohon maaf, suaminya yang punya penyakit diabetes, atau juga ada riwayat yang sering alergi. Pak Ustadz, gimana sih hubungannya, ada nggak tuh tentang akhlak dan juga penyakit-penyakit tersebut Pak Ustadz? Silakan Pak Ustadz. Insya Allah ada. Kalau yang diabetes, itu ada 2 sifat yang selalu dilakukan orang yang terkena diabetes. Tapi sebelumnya ini udah dilakukan. 2 sifat ini kalau dilakukan, pankreas insya Allah rusak. Nomor 1 adalah sifatnya, itu kalau punya pendapat atau nasihat harus diterima. Jadi orang yang punya pendapat menyuruh orang, bukan menyuruh, ini terima, enggak sih. Harus diterima itu maksudnya kalau dia punya pendapat, punya masukan, punya nasihat, itu kalau nggak diterima sama orang, marah dia, jengkel. Maunya dianggap Maunya terus gitu dianggap ya, benar dan harus diterima. Nah itu saya anggap punya nasihat harus diterima. Itu nomor 1. Kemudian nomor 2 adalah kalau menyuruh itu harus dikerjakan, kalau tidak marah. Nah 2 sifat ini itu kalau dilakukan terus-menerus insya Allah merusak pankreas. Karena hampir semua orang yang diabetes sifat itu punya. Semua orang diabetes itu punya. Kalau istilahnya diabetes itu penyakit turunan, enggak, yang menurun itu sifatnya. Itu kalau diabetes. Insya Allah seperti itu. Nah kalau gatal itu ada beberapa macam. Kalau gatalnya seperti Bu Lilis ini bukan tipikal gatal yang dari akhlak. Kalau akhlak itu kalau gatal itu kan insya Allah keinginannya itu kuat. Jadi gatal itu keinginannya kuat. Kalau gatal di tangan, keinginan untuk bekerja itu kuat. Kalau gatal itu ada di kaki, keinginan untuk melakukan aktivitas keluarga itu kuat. Gatal di punggung, keinginan untuk emosi kuat. Gatal di perut, itu keinginan tidak mau menyelesaikan persoalan rumah tangganya kuat. Jadi gatal itu berhubungan dengan keinginan. Oke, jadi kalau dibilang alergi boleh lah ya, tapi ini akhlak beda posisi. Tapi kalau kasus seperti Bu Lilis, ini ada sesuatu yang beda. Karena gatal dari seluruh tubuh sampai dari kepala sampai ke kaki. Berarti ini gatalnya nggak seperti yang akhlak tadi. Biasanya seperti ini ada ilmu yang masuk ke dalam tubuh Bu Lilis. Oke, tapi ini yang Pak Ustadz lihat bukan keterkaitan dengan ilmu sihir ya Pak Ustadz yang sama Teh Lilis ini? Ini bertumpuk-tumpuk ilmu kayaknya ini sudah. Jadi antara ilmu dulu kayaknya itu buyutnya ada atau kakek neneknya kayaknya orang pinter apa ya? Kakek buyutnya nggak tahu ya? Nggak tahu ya? Nggak tahu. Oh ya, jadi ada ilmu yang masuk ke tubuhnya. Iya. Makasih Pak Ustadz penjelasannya. Teh Lilis, kalau lagi maaf kerasukan, kalau kata orang rumah kamu bagaimana selain marah-marah? Kalau kata orang tua selalu minta air kopi. Minta kopi hitam. Iya. Terus minta rokok. Wih. Tapi nggak diasapkan itu rokoknya. Diasapkan. Diasapkan. Ya. Sebenarnya kamu sendiri bukan perokok. Enggak. Kopinya panas-panas diminum. Iya. Wih. Itu nggak ini, minum Nggak kopi gosong. panas itu nggak gosong lidah apa semua. Nggak terasa. Saya aja kalau minum panas langsung besoknya ya, sariawan. Langsung ya Kak Sinta ya. Hilang rasa. Terus apa lagi selain minta itu lagi? Ada minta mobil nggak? Rumah gitu nggak? Tanah nggak? Beda ya? itu, beda Beda itu. ya? Itu kalau saya. Jinnya matre ternyata Kak Sinta. Udah itu aja, nggak ada yang menakutkan. Pernah ada ancaman kepada keluarga? Enggak. Karena kalau ditanya nggak bisa kasih apa gitu. Kalau kata orang pintar, siapa kamu nggak jawab. Pak Ustadz ini, jadi kalau analisanya memang kayaknya kesabar sama ilmu ya Pak Ustadz ya. Mungkin waktu itu lagi akil Bali pertama kali, ada hubungannya nggak sih Pak Ustadz gitu? Pak Ustadz di usia-usia 13 tahun gitu. Jadi memang ilmu itu, ya kita di Indonesia kan bergelut dengan seperti itu. Budaya-budaya yang bakar kemenyan, itu sebenarnya ya budaya sejak dulu lah. Saya masih kecil aja masih. Jadi hampir semua rumah itu bakar-bakar kemenyan ya rata-rata. Itu saya masih SD, saya masih ingat sekali. Nah sampai sekarang pun masih. Padahal dia sendiri kadang-kadang, mohon maaf nih, saya dapat cerita dari para jamaah itu, dia sendiri itu sebenarnya juga sholat.
Itu. Kemarin aja saya masih nemuin jamaah seperti itu. Dia masih bakar kemenyan, masih naruh kopi sama rokok, sama seperti itu. Selalu lagi head, Pak Ustadz. Kenapa? Kalau lagi kerasa, kalau lagi halangan. Lagi halangan. Ya. Oh iya. Selalu tengah malam. Nah biasanya itu ditaruh di lumbung padi pojok rumah. Ini mereka ya, ini saya hanya cerita. Kenapa? Nggak tahu, saya juga baru tahu. Pengharum ruangan mungkin Pak Ustadz ya. Iya, jadi itu biasanya ini kalau sudah saya cerita seperti itu, ini biasanya yang datang nanti jin-jin orang tua. Kemudian